Bismillah. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh. Alhamdulillah. Alhamdulillahirabbil alamin wassalatu wassalam ala sayyidil mursalin wa ala alihi wa sahbihi wa man tabi'ahum bi ihsan ila yaumiddin. Nawaitu ta'luma wa ta'lim wa naf'a wal intifa' wal ifadah wal istifadah wal hatha ala tamassuki bi kitabillahi ta'ala wa sunnati rasulih wa du'a ilal huda wa dalalah alal khairi wabtigha'a mardatihi wa qurbihi wa thawabihi subhanahu wa ta'ala. Allahumma faqihna fid din wa alimna ta'wil. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli waj'al li waziran min ahli. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah, kita jumpa lagi di kelas ke-6 ya daripada kitab Qawaidus Asasiyah fi Ushul Fiqh ini. Pada pertemuan yang lalu kita menyelesaikan hakikoh sudah ya, hakikoh ya. Kita masuk ke hakikoh dan majaz. Hakikoh sudah selesai. Kemudian definisi usul fikih dan bab-bab usul fikih sudah selesai. Sekarang kita akan masuk ke bab yang selanjutnya, yaitu pasal apa namanya? Pasal majaz. Majaz ini sangat penting sekali ya nih, karena apa ya? Hakikoh wal majaz ini bukan hanya bagaimana cara Anda memahami kalamullah dan kalamur Rasul, tidak, akan tetapi hakikoh wal majaz ini juga digunakan untuk memahami apa namanya? Juga digunakan untuk memahami kalam-kalam selain kalam syari' juga. Karena ini adalah bagaimana cara Anda memahami kalam, bukan hanya kalamullah dan kalamur Rasul saja. Hakikoh adalah apa namanya? Makna yang diletakkan untuknya sebuah lafadz tertentu secara awal ya. Ketika ada lafadz, ketika ada makna, karena makna lebih ada dahulu daripada lafadz ya. Makna dulu banyak, semua makna ini ada dulu. Kemudian orang Arab atau wadi'ul lughah, penemu lughah, sawaun itu manusia atau Allah, saya akan namik di sini manusia saja biar tak apa namanya, biar tak pening ya. Karena masalah siapa yang menemukan lughah itu khilaf, ada yang mengatakan Allah, ada yang mengatakan manusia. Cuma saya di sini untuk di dalam level ini saya akan ambil pendapat yang mengatakan bahwasanya yang menciptakan lughah itu adalah manusia, Ketika manusia dalam konteks ini bahasa Arab, maknanya orang Arab. Ketika melihat makna-makna yang sangat banyak, mereka memerlukan lafadz untuk apa namanya? Memerlukan lafadz untuk komunikasi, untuk berkomunikasi, untuk seimbang dengan sesamanya. Dan tidak semua makna mempunyai lafadz, karena tidak semua makna diperlukan ya. Tidak semua makna diperlukan. Akhirnya orang-orang Arab itu tengok apa makna-makna yang diperlukan, akhirnya diletakkan terhadap setiap makna yang mereka anggap penting sebuah lafadz yang khas, sebuah apa namanya? Lafadz yang khas. Lah, ketika mereka pertama kali menemukan makna, kemudian mereka meletakkan lafadz yang diletakkan pertama kali untuk menunjukkan ke sebuah makna yang khas, itu namanya apa namanya? Itu namanya hakikoh. Kemudian ada makna-makna yang lain yang bukan daripada makna yang pertama kali diletakkan kepadanya lafadz. Akan tetapi ada makna yang kedua, tapi apa namanya? Lafadznya itu juga sama. Lafadznya itu apa namanya? Juga sama. Lah, yang kedua ini dikatakan adalah apa namanya? Majaz. Maknanya, contohnya ketika orang-orang Arab itu melihat makna asad, melihat makna singa, kemudian diletakkan kepadanya lafadz asadun. Kemudian dia tengok makna yang lain selain makna singa, diletakkan kepadanya makna asad juga. Tapi meletakkan lafadz asad itu untuk kedua kalinya, bukan untuk pertama kalinya. Lah, yang kedua kali itu, yang kali kedua itu namanya apa namanya? Majaz. Yang kali pertama adalah apa namanya? Hakikoh. Dan ini adalah pendapat ahli sunnah mengatakan semacam ini. Anta kena paham ya, masalah hakikoh wal majaz ini di dalam konteks akidah pun mempunyai implikasi, terutama di dalam Wahabi, yakni Ibnu Taimiyah kalau tak silap pernah mengatakan beberapa lafadznya itu mengingkari yang namanya majaz, karena menurut saya ada agenda khas di dalam mazhab Ibnu Taimiyah untuk mengingkari majaz, karena dia nak cakap bahwasanya tangan itu hakiki, kodam itu hakiki, sampai ada satu orang mujasimah itu dia mengumpulkan anggota-anggota apa namanya hadis-hadis yang mengatakan anggota-anggota tubuh Allah, kemudian mengatakan tanya aja apa aja kepadaku kecuali dua, janggut dan kemaluan Allah.
Saya tahu semua lainnya dua itu katanya. Lainnya dua itu saya apa namanya? Saya tahu beberapa mujasimah semacam itu. Dan itu terbina daripada sebuah mazhab akidah ya, bahwasanya apa namanya, Allah itu mempunyai anggota tubuh lah, hal-hal semacam ini akhirnya ada akan beberapa apa namanya mazhab akidah semacam ini akan mempunyai efek di dalam masalah-masalah semacam ini. Karena itu akidah itu usuluddin. Namanya apa namanya? Namanya usuluddin karena dia akan mempunyai implikasi dan efek terhadap semua ilmu. Dalam mazhab ahli sunnah ada hakikoh dan adanya apa namanya? Majaz. Hakikoh adalah lafaz pertama yang diletakkan ketika menemukan lafaz yang baru. Kemudian majaz adalah lafaz yang sama tapi dengan makna yang lain, dan peletakan makna ke dalam lafaz ke dalam makna itu untuk kedua kalinya. Untuk apa namanya? Untuk kedua kalinya. Kenapa kok apa namanya? Kenapa kok tidak menyebutkan makna yang apa lafaz yang lain saja? Kenapa kok maknanya beda? Lafadznya kok sama? Ada beberapa alasan. Mungkin ada karena persamaan di dalam beberapa aspek, atau mungkin lebih mudah difahami. Ada beberapa alasan kenapa adanya majaz. Ala kullin, sekarang kita baca sedikit tentang apa namanya, tentang majaz. Al majaz wal lafdzul ladzi tu'diya bihi fil isti'mal wa nukila an ma'nahul maudu' lahul lughawi ila maknan fanin majaziyin li ilaqatin bainahuma. Dibilang majaz adalah lafaz yang tu'uddiya. Makna tu'uddiya itu dilebihkan. Yakni tu'uddiya itu usia, diluaskan. Maknanya seharusnya hanya lafaz ini untuk makna ini, akhirnya makna ini dilewati ke makna yang lain. Itu namanya tu'uddiya. Itu ada namanya fi'lul muta'addi. Apa itu fi'lul muta'addi? Yang perlu maf'ul. Tidak hanya fa'il saja, tapi perlu apa namanya? Tapi perlu maf'ul. Al-lafdzul ladzi tu'diya bihi fil isti'mal. Yang dia itu diluaskan di dalam pemakaian dan dipindah daripada makna yang diletakkan untuknya pertama kali dengan kepada makna yang kedua. Dan makna kedua ini makna majazi. Kenapa kok diletakkan kepada makna yang kedua? Karena antara makna yang pertama dan makna yang kedua ada hubungan. Ada hubungan. Hubungannya itu macam-macam ya. Antara makna kedua dan makna yang pertama. Kadangkala hubungan itu ada kemiripan sifat, ada kemiripan bentuk, ada sebagian dan semuanya. Ada beberapa hubungan. Dan hubungan ini dibahas di dalam ilmu balaghah. Hubungan apa yang memperbolehkan lafaz berubah daripada hakiki ke majaz? Akan tetapi mesti ada hubungan. Tidak boleh, daripada kolam daripada pen ke sayyaroh, kepada kereta. Apa hubungannya pen antara kereta? Tanpa adanya hubungan, Anda tidak boleh untuk memindahkan lafaz hakikoh ke apa namanya? Ke majaz. Wa in syi'ta qulta huwa lafdul musta'mal fi ma wudi'a lahu lughatan au urfan au syar'an biwad insani. Dibilang wa in syi'ta dengan definisi hakikoh yang kedua. Kan hakikoh kemarin ada dua kan, ada hakikoh lughawiyah saja, ada hakikoh lughawiyah, syar'iyah dan apa namanya, dan urfiyah. Menurut definisi yang kedua daripada definisi hakikoh, maka majaz adalah lafaz yang digunakan daripada apa yang dia itu diletakkan secara bahasa au uruf atau syar'an di peletakan yang kedua, Oke, tidak. Kemudian apa macam-macam majaz? Dibilang majaz itu ada dua. Intinya tengok ya. Hakikat daripada majaz adalah lafaz yang digunakan bukan kepada maknanya yang pertama. Terus Habib, dari mana Habib? Saya tahu lafaz ini hakikoh di makna yang khas. Di antara tanda lafaz ini adalah lafaz hakikoh adalah at-tabadur. Apa itu at-tabadur? Ketika Anda dengar lafaznya, otak Anda langsung paham sesuatu. Itu maknanya. Makna itu adalah makna yang hakiki di dalam lafaz itu. Ini kalau Anda apa namanya, pembahasan ini mempunyai hubungan sangat erat di dalam mazhabnya Ibn Taimiyah. Karena itu Ibn Taimiyah itu berusaha sekuat tenaga untuk apa namanya, untuk menafikan majaz. Karena itu saya cakap ada agenda khas,
ada agenda khas di dalam pendapat itu. Anda kalau tahu Ibn Arabi pun pendapatnya pun Dhohiriyul madhab. Dhohiriyul madhab maknanya majas-majas itu tak terlampau senang lah dia. Dan di dalam madhab fikih pun ada, madhab fikih itu ada semacam ini, namanya fikih Dhohiri yang diketuai dan difamous-kan, yang diketuai oleh Abu Dawud ad-Dhohiri dan difamous-kan oleh Ibn Hazm. Ibn Hazm al-Andalusi, Sahibul Muhalla fil Athar. Itu semuanya adalah madhab Dhohiri. Semuanya mempunyai problem di dalam hakikoh dan di dalam hakikoh dan majas. Karena apa ya? Sebagian orang itu mengatakan bahwasanya hakikoh ini, majas ini dipakai ketika hakikoh ini tidak bisa untuk digunakan. Dan Allah Maha tahu, Maha mampu. Tidak mungkin Allah tidak bisa mengungkapkan apa yang dia inginkan dengan hakikoh. Malah Allah itu perlu kepada majas. Ini beberapa dalil orang-orang yang mengingkari adanya adanya majas. Ahlussunnah tidak semacam itu. Majas itu adalah sebuah seni. Kadang-kala Anda itu mengungkapkan dengan hakikoh tak seberapa gempa, tak seberapa bombastis, tak seberapa spektakuler. Tapi kalau Anda mengungkapkan dengan majas, Masya Allah, gempa itu. Semua langsung viral, semua ada semua. Karena itu memang bila-bila majas diperlukan. Bukan untuk apa? Karena memang takbir dengan majas di banyak sekali case lebih dahsyat dan lebih gempa daripada takbir dengan hakikoh. Dan itulah hebatnya bahasa Quran. Ini pendapatnya ahli sunnah wal jamaah. Saya nak cakap bahwasanya usul fikih pun, pendapat usul fikih pun, kitab usul fikih pun, bahkan bahasa terimplikasi, terefek dengan khilaf aqaidi, dengan khilaf kalami. Yang mana Anda Anda tak akan tahu bahwasanya masalah ini mempunyai akar yang sangat dalam di dalam masalah akidah. Kalau saya nak cakap, hakikoh urfiyah, lugawiyah, syariah, pendapat yang mengatakan hakikoh itu ada 3, itu ada peran Mu'tazilah di situ. Karena itu Said Muhammad bin Alawi al-Maliki mengatakan pendapat ini waqala ba'duhum. Bukan bukan pendapat yang muktamad di dalam mabhas usul fikih. Kenapa? Karena pendapat-pendapat dan masail-masail di dalam usul fikih itu mempunyai hubungan yang sangat erat di dalam ilmu akidah. Karena itu ada usul fikih khas namanya usul fikih ala thariqatil mutakalimin. Karena memang mempunyai hubungan yang sangat erat dengan mazhab aqaidi. Wallahu a'lam. Dan majas, saya ulangi lagi, majas adalah bagaimana Anda memakai lafadz di makna yang bukan makna pertama kali diletakkan lafadz itu. Kemudian majas itu ada beberapa macam. Ada majas dengan nakes, dengan kurang, dengan kurangnya lafadz, dengan bertambahnya lafadz, dengan berpindahnya lafadz, dan dengan isti'arah. Isti'arah ini adalah majas yang khas, yang mana seseorang itu merubah sebuah lafadz daripada makna yang pertama ke makna yang kedua dengan hubungan kesamaan. Itu namanya isti'arah. Kalau hubungannya bukan kemiripan atau kesamaan, namanya majazun mursal. Pembahasan ini di dalam pembahasan balaghah. Kalau Anda pro dalam usul fikih, kena paham balaghah. Karena usul fikih ini dimensinya banyak ya. Anda kena belajar kalau benar-benar nak pro, Anda kena belajar mantik, ilmu kalam, balaghah, fikih, lughah juga. Ya ini kalau nak benar-benar pro usul fikih ya, 5 ilmu ini kena paham lah. Terutama di level-level yang sudah tinggi, macam level kalau di ilmu turas itu macam level Jamul Jawami, macam Ghayatul Wusul, itu kena belajar 5 ilmu ini, kena belajar 5 ilmu. Untuk level 1 2 tak ada masalah karena hanya setakat pengenalan saja terhadap usul fikih. Ketika sudah sampai di level-level yang tinggi, semuanya akan perdebatan mana yang lebih arjah, dan semuanya pasti ada kena-mengena dengan 5 ilmu yang saya sebutkan barusan. Ai annal majaza imma an yakuna bisababi naqsi lafdil ibarah li ada idzalikal makna. Maknanya majas itu mungkin yakuna, yakni majas itu terjadi
mungkin dengan kurangnya lafadz ibarah untuk menyampaikan lafadz itu ke dalam makna, karena lafadz adalah petunjuk kepada makna. Kadangkala petunjuknya kurang tapi maknanya tetap, lah itu namanya majaz. Itu namanya apa? Majaz. Bagaimana itu? Akan saya sebut, akan dijelaskan sekejap lagi. Atau dengan sebab ziyadatul lafdin alal ibarah, atau dengan sebab bertambahnya lafadz terhadap apa namanya ibarah yang khas. Bertambahnya lafadz terhadap ibarah yang menunjukkan kepada lafadz tertentu, atau dengan sebab adanya perpindahan lafadz daripada makna yang asli ke makna yang lain karena ada munasabah. Karena ada munasabah itu kecocokan. Ada apa namanya munasabah itu ada harmoni antara makna yang kedua dan makna yang pertama. Atau isti'arah. Isti'arah itu Wal isti'arah adalah majas yang hubungannya itu apa namanya? Musyabahah. Kalau seumpamanya musyabah itu ada kemiripan. Lah kalau hubungannya itu bukan musyabahah, namanya adalah majas apa namanya? Majas mursal. Majas mursal. Contohnya majas bin naqas. Amal majas bin naqas fa huwa kanaksi kalimati ahl min qaulihi ta'ala was'alil qaryata. Sub tengok ya. Was'alil qaryah. Tampak Ustaz Azri? Nampak, Abi. Was'alil Korea. Tampak. Cek. Was'alil Korea ini maknanya adalah tanya, tanyalah kepada kampung. Orang Malaysia kalau kampung disingkatnya KG ya. Betul. Di sini kampung Sungai Cincin, KG Sungai Cincin. Oke lah, tak ada masalah kita pakai Malaysia. Di Indonesia tak. Kampung KM PG. Kampung. Tanyalah kepada kampung. Coba bila-bila kalau ada yang free. Cari di Hasyiah Bajuri, dulu saya pernah jumpa perbedaan antara kampung, kota, Mesir, dan apa. Kenapa kok ini dikatakan kampung, bila dikatakan kampung, bila dikatakan kota, bila dikatakan Madinah, ada syarat-syarat yang khas. Alakulin, Al-Quran mengatakan was'alil qaryah. Yang maknanya kalau kita nak tengok apa daripada aspek bahasanya, setiap kata daripada kata wa maknanya dan, is'al maknanya tanyalah, al-qaryah maknanya apa? Kampung. Akan tetapi, kampung itu apa sih? Kampung itu adalah kumpulan daripada tanah, yang di tanah itu ada banyak rumah-rumah. Bas, itu namanya kampung. Kampung adalah tanah dan rumah. Maknanya kampung itu bukan makhluk hidup. Karena itu, di Minhaj, ada jual beli, namanya jual beli. Awal-awal jual beli tanah, rumah, kampung. Saya tengok, waman ba'a qaryatan. Alamak, ini jual kampung. Macam mana jual kampung itu? Subhanallah, mungkin yang beli Elon Musk. Itu sudah sejak zamannya apa? Imam Nawawi ada jual beli kampung. Kalau jual beli kampung yang masuk apa saja? Ketika saya beli kampung Sungai Cincin, yang masuk apa saja? Tanahnya saja kah? Rumahnya saja kah? Atau apa yang masuk itu? Was'alil qaryah. Maknanya kampung itu dia bisa diperjualbelikan dan dia itu adalah benda mati. Dan dia itu bukan makhluk hidup. Selama dia bukan makhluk hidup, dia tidak bisa untuk ditanya. Maknanya ketika Allah itu mengatakan was'alil qaryah secara zahir, lafadz zahirnya, ini kalam sia-sia. Bukan kalau bahasa nahwunya itu bukan jumlah mufidah. Bukan jumlah apa namanya? Bukan jumlah mufidah. Kalau kita nak tengok daripada zahir lafadznya. Akan tetapi, kita semua paham ini adalah jumlah mufidah. Jumlah mufidah, dan tidak mungkin kita saja tidak mungkin berbicara, atau orang-orang yang berakal tidak mungkin berbicara jumlah yang dia itu jumlah ghairu mufidah. Apalagi Allah Subhanahu wa taala yang mempunyai ilmu kepada segala hal, tidak mungkin jumlahnya itu jumlah ghairu mufidah. Karena itu para ulama mengatakan apa yang ingin Allah katakan bukan tanya kepada kampung,
tapi tanyalah kepada orang kampung yang menghuni kampung, bukan kampungnya. Karena itu para ulama, makna ini diungkapkan dengan lafadz ini. Padahal lafadz ini bukan maknanya ini. Kalau Anda tengok daripada lafadz zahir. Karena itu para ulama mengatakan antara is'al dan qaryah ada lafadz yang mahdhuf. Apa itu yang mahdhuf? Ahlun. Jadi sebenarnya ayatnya itu was'al ahlal qaryah, semacam itu. Itu makna dan lafadz yang benar, yang bukan yang benar ya, istilahnya yang spesifik semacam itu. Cuma biasa kata-kata was'al ahlal qaryah itu terlampau panjang. Anta cakap was'alil qaryah saja orang-orang sudah paham bahwasanya tanyalah kepada orang kampung, bukan tanya kepada kampungnya. Maknanya kata-kata was'alil qaryah diungkapkan untuk menyampaikan makna tanyalah kepada orang kampung. Inilah yang namanya majazun bin naqs. Karena di sini ada pengurangan kalimatul apa? Ahl. Kalimatul apa namanya? Ahl. Fa innal murad is'al ahlal qaryah walaisal murad al qaryatu walaisal muradu al qaryata nafsaha. Bukan maknanya adalah kampungnya itu sendiri. Kenapa? Karena kampung itu benda mati. Tidak bisa ditanya. Wa hadza fil haqiqah laisa naqson. Ini sekarang cakap pasal adab ya. Cakap pasal adab. Ini sebenarnya ini bukan nakes, ini bukan kurang. Yakni bukan Allah itu kurang di dalam pengungkapan, tidak. Ya memang was'alil qaryah bisa mengungkapkan makna was'al ahlil qaryah. Yakni was'al ahlil qaryah sama dengan was'alil qaryah. Loh, kalau memang bisa dengan lafadz yang sikit dan paham, kenapa dengan lafadz yang panjang? Itu namanya bebel. Yakni cakap tak ada makna, macam tak ada yang punya bini di sini ya. Bila-bila kalau Anda punya bini itu bebel. 1 jam, 2 jam. Itu kalau Anda ringkas, sebenarnya yang dia mau itu bisa disampaikan dalam 1 menit. Maknanya yang 59 menit itu tak ada makna. Tak ada makna itu, tak ada makna. Just kenapa? Just bebel. Just bebel. Macam itu. Yang hakikoh maknanya itu hanya 1 menit. Yang 59 itu majas atau abad. Itu bukan ya. Bukan majas biziyadah, tapi majas bil abad itu. Majas dengan sia-sia. Itu majas baru saya yang buat itu. Ada boleh puju, ada boleh tidak. Was'alil apa namanya? Was'alil qaryah. Karena Allah Subhanahu wa taala mengungkapkan makna yang panjang dengan lafadz yang sikit. Itu yang dikatakan kehebatan dan ini bukan kekurangan katanya. Ya, ini kata-kata kurang itu kurang adab sama Allah Subhanahu wa taala. Katanya Sayyid Muhammad bin Alawi Al-Malik. Terus kenapa kok ulama mengatakan ini adalah majaz bin naqs? Ini adalah istilahnya ulama saja. Istilahnya ulama semacam ini adalah majaz bin naqs, bukan maknanya kalam Allah itu nakis. Karena kalam Allah itu tam, kamil, sempurna daripada aspek manapun tidak bisa Anda kritik. Li'annal Qur'ana huwa kalamullahil kamil at-tam. Karena Al-Qur'an itu adalah firman Allah yang sempurna, yang tidak ada ziyadata fihi wala nuqsan, yang tidak ada potensi bisa ditambah atau bisa dikurangi, tidak ada. Sempurna. Qala Allah Ta'ala walau kana min indi ghairillahi lawajadu fihi ikhtilafan katsira. Katanya Sayyid Muhammad, yakni kalau seumpamanya beliau mengutip firman Allah, bahwa kalau seumpamanya Al-Qur'an dari selain Allah pasti akan ada banyak kontradiksinya. Fala yasihu an yusofa syai'un minhu walau harfan wahidan bin naqs aw ziyadah. Maka tidak boleh Anda mensifati satu ayat pun di dalam Al-Qur'an itu walaupun 1 huruf dengan kurang atau lebih. Tidak boleh. Kenapa? Yakni Sayyid Muhammad melihat daripada aspek adab. Ya inilah yang namanya ilmu. Semua ilmu itu mempunyai mempunyai dimensi yang bertautan dengan ilmu-ilmu yang lain. Nanti kejap lagi saya akan bikin status pasal mantik itu menjadikan Anda itu wali. Hanya mantik menjadikan Anda wali. Karena hampir setiap ilmu itu mempunyai hubungan dengan ilmu-ilmu yang lain. Karena itu tidak mungkin. Anda pandai fikih tanpa Anda belajar nahwu. Tidak mungkin Anda pandai fikih tanpa Anda belajar
akidah, tanpa ada belajar mantik, tanpa ada belajar tafsir, semua pasti bertautan. Dan ini adalah adalah ide daripada Ihya Ulumuddin, yang di dalam Ihya itu ada akidahnya, ada fikihnya, ada tasawufnya. Maknanya kalau Anda nak menghidupkan ilmu agama, belajarlah ilmu-ilmu ini, karena setiap ilmu pasti mempunyai hubungan satu dengan yang lainnya. Wa inna ma huwa ta'biru ahli lughah wal balaghiyin wal usuliyin, yakni nakas wa ziyadah itu bukan terhadap kalamullah, itu hanya istilahnya balaghiyin, ahli-ahli balaghah dan ahli usul saja. Maka kalimat nakes bukan huna bimakna dhahir ketika bukan dhahir ketika dikatakan, wa inna ma hiya huna bimakna adami wujudi hadhil kalimah. Maknanya tidak ada kalimat ini, tapi maknanya ada, cuma kalimatnya tidak ada. Ya itulah hebatnya Al-Qur'an. Tak nak bebel, tak nak bebel. Wahia ahlun min qauli wahia ahl min qaulihi jalla dzikruh was'alil qaryata wa huwal mu'abbar anhu indal lughawiyyin wal usuliyyin bin naqas fatadabbar. Dan ini yang yang diungkapkan di dalam menurut lughawiyyin wal usuliyyin dengan nakas fatadabbar yakni fikir. Jangan Anda tengok dohirnya, fatadabbar ai fikir. Maknanya ketika di dalam kitab ada kata-kata fatadabbar atau ta'ammal, maknanya di dalam situ ada sesuatu yang ada sesuatu yang dakik, yang dakik, yang mesti Anda pikirkan dengan slow, jangan terburu-buru. Di sini ada makna yang tersembunyi yang mesti Anda pikirkan dengan baik-baik. Dulu pernah kita ketika belajar Syarhul Maqasid dengan Syekh Said Foda, lah kalau fatadabbarnya Syed Muhammad mudah aja, yakni kita bisa pahami dengan mudah. Lah kalau fatadabbarnya Tiftazani, level-level tinggi, dulu pernah kita baca dengan Syekh Said Syarhul Maqasid, ada kata-kata fata'ammal fa inna fihi daqiqatun wa qad yatanabbah fiha azkiya. Macam itu, yakni tengok di dalam ibarat ini ada makna tersembunyi. Orang pandai akan boleh paham. Syekh Said coba cari apa makna yang diinginkan oleh Imam Tiftazani. Kita murid-murid senior Syekh Said 1 minggu. Tapi kita tengok apa yang diinginkan. Kita sampai buat buat halakoh pertemuan. Apa menurut Anda apa? Menurut Anda apa? Karena takut Syekh Said marah minggu hadapan karena tak jumpa apa makna yang diinginkan oleh oleh Tiftazani ketika beliau mengatakan fatadabbar. Makna fatadabbar atau fata'ammal, hati-hati. Di dalam masalah ini ada makna yang tersembunyi yang Anda kena tengok baik-baik. Jangan hanya baca kemudian lepas Anda makan durian, tak. Ada makna yang khas yang mesti Anda tengok baik-baik di situ. Jadi di sini maknanya adalah hati-hati, jangan terjebak dengan makna nakes secara bahasa. Di sini nakesnya hanya secara istilah lughawiyyin wal usuliyyin, bukan nakes zahir ketika Anda nisbatkan kepada kepada kalamullah. Kemudian wa mithalul majaz bi ziyadah. Apa contoh majaz dengan ziyadah? Wa mithalul majaz bi ziyadah qauluhu ta'ala laisa kamitslihi syai'un. Laisa kamitslihi syai'un. Saya hapus ya. Syed Muhammad mengatakan bahwasanya laisa kamitslihi syai'un adalah majazun biziyadah. Kenapa kok dia itu majazun biziyadah? Fal kafi kamitslihi zaidah. Kenapa? Karena kaf di sini maknanya seperti. Mithil maknanya juga seperti. Akhirnya maknanya ayat ini adalah tidak sepertinya sesuatu. Hak di sini adalah Allah, lafzul jalalah. Laisa kamitslihi ay laisa, tidak ada seperti Allah sesuatu. Maknanya di sini hanya menafikan yang seperti. Jadi saya seperti Azri.
Azri seperti Ammar. Dan seperti saya tidak mirip saya. Maknanya saya tidak seperti yang seperti saya, dengan makna saya tidak semacam Ammar. Saya seperti Azri, Azri seperti Ammar. Saya tidak seperti Ammar. Saya menafikan kemiripan saya dengan yang seperti saya. Tapi saya tidak menafikan kemiripan saya dengan yang seperti saya. Yaitu saya tidak menafikan kemiripan saya dengan Azri. Saya hanya menafikan kemiripan saya dengan Ammar. Padahal ayat ini mengungkapkan bahwasannya Allah tidak seperti apapun. Malah akhirnya menjadikan Allah seperti yang mirip dengannya. Kan ada kontradiksi kan akhirnya. Ada kontradiksi. Terus macam mana dikatakan kafnya ini zaidah. Maknanya ini tidak ada maknanya zaidah. Jadi artinya laisa mithluhu syai'an. Laisa mithluhu syai'an. Jadi tidak ada satupun yang sepertinya. Tidak ada satupun yang sepertinya. Bukan tidak ada yang sepertinya. Tidak ada semacam itu. Itu maknanya salah. Akhirnya ulama mengatakan bahwasanya kaf ini zaidah. Makna zaidah tidak ada maknanya laisa kamitslihi syai'un, maknanya adalah laisa mithluhu syai'un. Baru apa yang diinginkan oleh ayat ini akan tercapai dengan mengatakan kaf ini apa namanya zaidah. Wal maksud laisa mithluhu syai'un, tidak sepertinya, tidak ada yang sepertinya. Walau lam takunil kafu zaidatan lakanal makna laisa mithlu mithlihi syai'un wa mafhumu hadzal makna huwa nafyu mithlil mithli faqat wa yalzamu alaihi thubutul mithl wa hadzal muhal. Kalau seumpamanya maknanya dohirnya, dia hanya menafikan, contohnya ya, Sof tengok ya. Ali Bakir mithlu Azri. Ayo, maknanya kemudian Azri mithlu Ammar. Akhirnya Ali Bakir mithli Ammar. Tengok. Ammar adalah yang seperti Azri. Lah kalau seumpamanya ini wa na'udzubillah ya, ada orang semacam ini. Allah mithlu Azri. Azri mithlu Ammar. Maknanya siapa mithilnya Allah? Ammar. Allah mithli Ammar. Jadi Ammar itu adalah zat yang seperti yang mirip Allah, bukan Allah dia, yang mirip dengan yang mirip Allah. Oh ini tak boleh. Maknanya kata-kata laisa kamitslihi syai'un, maknanya Allah tidak seperti Ammar, tapi tidak menafikan Azri. Yang langsung mirip kepadanya tidak dinafikan. Padahal ayat ini maknanya untuk menafikan apapun yang mirip dengan Allah. Akan tetapi iskal ini akan hilang ketika kita mengatakan kaf ini zaidah. Jadi maknanya Allah tidak mirip Azri, selesai masalah. Biqaulina innal kafa zaidatun ala tariqil majaz bi ziyadah ala annal mas'alata fiha kalamun akhar. Mudahnya Anda cakap kaf ini zaidah. Cuma di dalam masalah ini ada kalamun akhar. Maknanya ada tafsir yang lain, utlubhu fil mutawwalat. Tengok dalam kitab-kitab tafsirnya Imam Razi, tafsirnya Baidawi, akan dijelaskan bagaimana cara untuk memahami laisa kamitslihi syai'un. Berkali-kali dalam akidah saya jelaskan apa makna laisa kamitslihi syai'un dan makna-makna yang lain tentang maknanya tidak perlu Anda mengatakan kaf ini zaidah, tidak perlu. Kaf ini mempunyai makna yang khas. Yang menafikan adanya persamaan antara Allah dan makhluknya dengan cara yang paling dahsyat. Bahkan menafikan tidak adanya persamaan antara Allah dan makhluknya
dengan cara laisa kamitslihi syai'un lebih dahsyat daripada menafikan kemiripan antara Allah dan makhluknya dengan laisa mithluhu syai'un. Sudah saya berkali-kali saya jelaskan di kelas-kelas. Mungkin hatta di kelas isi itu ada di di YouTube, Anda boleh tengok itu. Wa'lam anna kalimata zaidatun la taliku bil kamalil Qur'ani al-muhkam. Dibilang ketahuilah, kan kaf kan zaidah, yakni Anda kalau nak takbir itu kena ada adab, jangan takbir nakes atau ziyadah, karena ziyadah itu maknanya ada lafadznya tapi tak ada maknanya. Bebel, yakni bebel cerewet, yakni cakap banyak, tak ada tak ada maknanya. Apakah Al-Quran sama semacam itu? Itu orang-orang yang tak ada kejebot, bebel aja. Ini Allah Subhanahu wa taala, ilmunya qadim wa alimun bikulli syai'. Tidak mungkin Allah Subhanahu wa taala itu cakap, lafadznya ada, maknanya tidak ada. Lah terus zaidah ini apa maknanya? Dibilang karena itu kata-kata zaidah itu tidak pantas. Terus macam mana? Ganti saja zaidah dengan silah. Dengan apa namanya? Silah. Silah itu maknanya ada sebuah lafadz untuk sampai kepada makna perlu bantuan lafadz itu. Itu saja namanya nama silah. Maknanya zaidah adalah istilah daripada nahwu. Istilah daripada nahwu, bukan itu adalah zaidah di dalam kalamullah, bukan. Ini hanya istilah nahwu saja. Sama seperti nakes di dalam bab sebelumnya, itu adalah istilah nahwu saja, bukan kekurangan di dalam kalam Allah. Karena kalam Allah itu muhkam. Muhkam itu apa ya? Perfect, tidak ada celah sama sekali. Itu namanya muhkam. Teliti. Alladzi la ziyadata fihi wa la nuqsan, yang tidak ada tambahan atau kekurangan. Walakin hadza jarin ala takbiri ahli lughah, dan akan tetapi ini takbirnya terpulang kepada takbirnya ahli lughah saja. Adapun ulama muhakkikun, maka mereka itu mengungkapkan kata-kata ziyadah itu bukan kata-kata ziyadah bukan dengan ziyadah, dengan kalimat apa? Silah. Maknanya sama saja, cuma kata-kata silah lebih beradab kepada Allah Subhanahu wa taala. Karena kita ini nak cakap dengan Allah, kita nak cakap dengan presiden, dengan agung aja kita cakap yang duli maha mulia macam ini. Kita tidak boleh menisbahkan perkara-perkara yang tak oke kepada pimpinan kita. Ini nak cakap kepada pencipta alam semesta dengan lafaz-lafaz yang kurang baik. Tak elok, karena itu maknanya sama, tapi lebih baik menggunakan kata-kata apa? Silah. Oke, kemudian sekarang majas yang selanjutnya yaitu majas bin nakal. Adapun majas bin nakal, yakni majas itu bin nakal, maknanya lafadz ini ke makna yang pertama, kemudian dipindah ke makna yang kedua. Contohnya apa? Wa mithalul majas bin nakal qauluhu ta'ala au jaa ahadun minkum minal ghaid. Ini saya dibilang, atau salah satu daripada kalian itu datang daripada ghaid. Yang membatalkan wudhu, ghaid itu tempat buang air besar, tempat berak. Dah marah saya, susah nak cakap buang air besar, ini susah berak. Orang Malaysia cakapnya tandas. Falafdul ghaid mankulun an makna min maknahul hakiki wa huwal makanul mutmain minal ard ila fadolatil insan. Dibilang yang namanya ghaid adalah tempat yang tenang di bumi, tempat yang tenang. Maknanya kalau orang itu kalau nak berak pasti cari tempat yang tak ada orang tengok. Tidak mungkin di tengah tol lebuh raya Anda nak berak, tak mungkin semacam itu, kecuali kalau Anda gila. Kalau orang gila tidak ada hukumnya. Orang kalau nak berak pasti cari tempat yang tenang, yang tidak ada orang tengok. Lah, di tempat tenang tidak ada orang tengok, itu namanya ghaid. Anda kalau masuk tandas tenang kan? Ada orang, ada BTS di tandas. Nak konser di tandas, Anda masuk tandas tiba-tiba ada BTS. Kan tidak ada semacam itu. Tidak ada semacam itu. Tandas itu tempat yang tenang karena Anda nak mengeluarkan berak itu kena tenang. Akhirnya Al-Quran tidak akan cakap bahwasanya tidak akan cakap perkara-perkara yang tak elok di dalam kalamullah. Akhirnya
kata-kata najis itu, kata-kata berak itu diganti oleh Al-Quran ke tempatnya. Maknanya yang membatalkan wudhu bukan Anda masuk tandas, bukan. Masuk tandas, keluar tandas, Anda tak buat apa-apa, wudhu Anda tak batal. Yang membatalkan wudhu adalah kalau Anda berak, walaupun bukan di tandas. Seumpamanya ada orang berak di lebuh raya, wudhunya batal, batal. Cuma biasanya orang itu beraknya di mana namanya di tandas. Li'anna ladzi yaqdil hajah yaksudu dzalikal makan. Karena orang yang menunaikan hajatnya, hajatnya, hajatnya ada orang. Kita tunggu Adam kejap. Allahu Akbar, Allahu Akbar. La ilaha illallah Muhammadur Rasulullah. Yakni kalau orang orang buang hajat, orang buang hajat itu dulu ada cerita orang itu, kita kan tak mungkin, nak kemana, nak ke tandas. Kita tak mungkin cakap, nak kemana, nak berak. Mungkin sama aja itu. Ada orang itu, saya nak ke belakang ya. Kenapa? Sekejap ada urusan. Iya, ada urusan apa? Kejap, ada urusan kejap. Sudah marah, tanya terus, ke belakang kenapa? Berak. Berak. Sudah puas. Kita tak akan cakap berak ya nih. Nak nak ada hajat, ada keperluan di kamar mandi. Subhanallah, adab kita semacam itu. Yaksudu dzalikal makan fasumiyatil fadlah al kharijah minal insan bismil makan alladzi la zamana. Dibilang maka karena orang yang nak menunaikan hajatnya, yang nak berak, pasti akan ketandas. Maka dinamakan al-fadlah. Makna fadlah adalah sisa. Karena kita kalau makan sesuatu, vitaminnya diame, sisanya kita buang. Itu namanya fadlah. Fadlah, sesuatu yang tak perlu di dalam tubuh manusia. Di dalam tubuh manusia. Di dalam nahwu pun juga ada umdah dan fadlah, ada itu nahwu. Macam fa'il itu umdah, tidak bisa dihadaf. Berbeza dengan maf'ul, itu fadlah. Dia tidak terlampau penting di dalam struktur kalimat karena itu bisa dihadaf. Yakni al-fadlah dalam nahwu allati yajuzu hadfuha, umdah allati la yajuzu hadfuha. Maka akhirnya tandas dinamakan dengan makna berak di dalam Al-Qur'an, yakni dalam Al-Qur'an. Minal insan bismil makan alladzi la zaman. Karena biasanya orang itu kalau berak dia akan ketandas. Wa mithalul majas bil isti'arah, contoh majas dengan isti'arah itu seperti firman Allah yuridu min qaulihi ta'ala jidaron yuridu ay yang qadda. Jidar dalam surat di dalam surat Al-Kahfi, jidaron yuridu ay yang qadda. Dinding yang ingin yang qadda itu rubuh. Dinding yang ingin yang ingin rubuh loh. Apakah dinding itu punya iradah? Yang mana iradah itu adalah sifat. Seperti manusia punya sifatul iradah, apakah dinding yang dia itu bukan makhluk hidup punya sifatul iradah? Kan tidak. Akan tetapi karena yang namanya iradah itu adalah condongnya kita kepada sesuatu. Contohnya ada banyak makan, ada 10 makanan, kita condong, oh saya
Ketika kita ke restoran, kita tengok menu, oh saya steak. Hati Anda condong kepada makna yang khas. Lah, condong kepada makna yang khas itu namanya sifat irodah. Itu namanya apa? Sifat irodah. Apakah jidar punya sifatul irodah sampai dia nak condong kepada jatuh? Tidak, akan tetapi ketika dia itu condong, dia jidar kan biasanya kan steady semacam ini. Kemudian dia nak jatuh, sedikit lagi sudah nak jatuh, dia macam condong kepada bumi. Lah, sama-sama condongnya dikatakan dia itu apa? Yuridu. Padahal condongnya dinding, bukan ikhtiari, ittirori. Dan condongnya manusia kepada makanan itu apa? Ikhtiari. Ai yaskutuli annahuma miring, singit sikit si dinding itu. Fal irada al hakikiyah ghairu muradatin idla iradata li jamatin. Maka sifat iradah yang hakiki itu tidak diinginkan di dalam ayat ini karena jamat, karena benda mati tidak mempunyai benda mati tidak mempunyai iradah, maka mesti sorf. Makna sorf itu makna ini dialihkan, makna hakikinya dialihkan ke makna yang majazi. Apa itu? Wahwa mailul jidar ila sukut. Dan ini adalah condongnya jidar, dinding nak jatuh, sudah nak jatuh. Wahada yusamma majazan bil isti'arah, yakni condongnya, miringnya jidar ini, miringnya dinding ini ke bumi, dikatakan sepacam miringnya manusia atau condongnya manusia kepada sesuatu yang khas. Karena sama-sama condongnya, maka dikatakan yuridu, itu namanya adalah majazun bil isti'arah, karena ada semacam ilaqatul musyabahah. Fayaquluna fihi syabbaha mailal jidar ila sukut bi iradati sukut. Dibilang syarik atau Allah Subhanahu wa taala menyamakan atau memiripkan mail, condongnya dinding untuk jatuh seperti dinding itu ingin jatuh. Wa abbara an dzalika bil iradah allati hiya min sya'nil insan. Dan diungkapkan makna itu dengan iradah yang padahal iradah itu biasanya untuk manusia, untuk makhluk hidup, bukan untuk benda mati. Tsumma adhafaha lil jidar wa abbara an dzalika biqaulihi yuridu ayyang qadha. Kemudian dinisbatkan kepada jidar dan diungkapkan makna itu dengan yuridu ayyang qadha, nak rubuh. Isti'aratan li hadzal lafadz lil jidar, sebagai isti'arah. Lafadz ini untuk jidar dan ini adalah majaz bil isti'arah. Dan ini didetailkan, Mas, kalau Anda nak belajar pasal isti'arah, apa saja yang diperbolehkan tasbihnya dengan isti'arah makniyah atau isti'arah apa, itu bukan di dalam usul fikih, itu di ilmu khas, namanya ilmu di dalam fi kutubil balaghah wal usul, di dalam kitab-kitab balaghah, dan juga disebutkan tidak detail juga di dalam kitab-kitab usul yang kabir. Tapi kalau Anda nak belajar detail kitabul balaghah, seperti kitabnya Imam Tiftazani namanya Mukhtasarul Ma'ani, Mutawwal, Syarhul Mutawwal, nah, itu kitab-kitab yang khas pasal ini. Dan sekarang kita sudah selesai pasal majas. Kalau tak ada pertanyaan apa-apa tak? Kalau tak ada, saya teruskan ke dalam babul amr. Silakan, ada pertanyaan. Habis Silakan bertanya. Jadi awal tadi Habib ada sebutkan syarat untuk mengetahui lafaz hakikat. Iya. At-tabadur. Tabadur itu langsung, jadi ketika Anda dengar lafadznya, ya tabadar ila dzihnika maknan muayyan. Yani Anda langsung paham sesuatu. Oke, ini Ustadz Ammar kan? Iya. Ustadz Ammar, kalau saya sebutkan nasi lemak, apa yang Anda pahami? Ada sambal, ada nasi. Hadza huwa, ya, makna itu adalah hakikat di dalam lafadz nasi lemak. Apalagi nasi apa? Banyak di Malaysia itu beberapa majas itu. Pukul, apa makna pukul? Pukul. Apa? Boleh jadi jam.
ataupun kita apa? Oke. Yang ada di otak anta pertama kali apa? Perbuatan pukul. Maknanya makna jam itu majaz. Makna jam itu majaz. Makna yang pertama kali Anda pahami daripada lafadz itu adalah hakikoh. Itu bukan hakikoh, tapi tanda bahwasanya itu adalah lafadz yang hakikoh. Makna yang kedua yang Anda pahami itu namanya makna apa? Majazi. Itu namanya min alamatil hakikoh at-tabadur. At-tabadur. Ayo. Syukran. Sama-sama. Nak tanya lagi? Tak ada? Jahit, nak teruskan babul amr atau kita nata waqaf filahuna agar apa namanya babul amr nanti kita apa namanya kita masuk tak terpotong tak terpotong-potong. Macam mana kita sudah berapa menit, Ustaz Azri? Hampir sejam, Habib. Oke lah, kita berhenti sini saja babul amr, kita berhenti babul amr agar nanti kita jumpa lagi lepas raya ya. Lepas raya haji kita jumpa lagi. Karena insya Allah saya hari Rabu musafir ke Indonesia. Ada beberapa urusan saya kena settlekan. Insya Allah kita jumpa lagi lepas apa namanya raya haji insya Allah. Jadi kita akhiri sampai sini. Wabillahi taufiq wal hidayah wa ridha wal inayah. Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Sama. Masih Habib.